Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita sampai pertemuan ke-54, 8 Oktober 2023, Psikologi Tafsir Al-Jailani. Kita berdoa dulu, semoga Allah mengkaruniakan pada kita bimbingannya, tuntunannya, hingga kita bisa kembali dalam pelukan cintanya. Ala hadini ya kulli nadun salihah li ridha li syafaati Rasulillah summa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in summa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra summa ila hadratin Syekh Fadil Al-Jailani qaddasallahu sirra summa ila jamil wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara summa ila hadratin jamil masyayikhina lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ajmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk surat Ali Imran ayat 127 ini apa Ibu? Oh, 144 ya. Berarti 145 sekarang. Surat Ali Imran ayat 145. Bentar. Tanggal 8 bener ya. Sekarang kita tanggal 8 ya. Silakan Anda buka surat Ali Imran ayat 145. Di kitab ini di halaman 333. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asobahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sadulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwadz zalimin. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idza hassunahum bi'idnih hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Itus iduna wa la talwuna ala ahadin war rasulu yad'uukum fi ukhrakum
fa'athabakum ghama fa'athabakum ghamman bi ghammil likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatam minkum wa ta'ifatun qad ahammat anfusuhum yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ahim wala yabtaliya waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidatis sudur. Innal ladzina tawallawna minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Shadaqallahul azim, shadaqa rasuluhul karim, wa ana ala dzalika minasyahidin. Dan ketahuilah, wahai orang-orang beriman pada qada dan qadarnya, wa ma kana li nafsin, bahwa setiap yang bernyawa di antara jiwa-jiwa yang baik dan buruk tidak akan antamuta illa biidznillah, tidak akan mati dengan dibunuh atau mati dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah, dengan takdir dan kehendaknya yang tetap dan ditetapkan dalam kodoknya, yang telah kitaban muajjala, yang telah menjadi ketetapan yang meliputi semua yang terjadi di alam raya ini dalam hal hidupnya, matinya, dan rezekinya, telah ditentukan waktunya. Muajjala, ditentukan waktunya, tidak lebih lambat dan tidak lebih cepat. Wa may yurid thawabad dunya, siapa di antara kalian yang menghendaki pahala di dunia, yang merupakan serendah-rendahnya derajat manusia, dan dia menurunkan derajatnya sendiri karena terlalu membanggakan harta, pangkat, penghasilan, keturunannya, nu'tihi minha, niscaya kami berikan padanya, kami datangkan padanya pahala atau balasan di dunia itu sesuai dengan kadar yang telah kami putuskan. Dan kami akan menghisapnya pada hari pembalasan di kehidupan akhirat. Wa may yurid thawabal akhirah, dan siapa di antara kalian yang menghendaki pahala atau balasan pada hari akhirat, yakni berbagai hakikat, makrifat, dan pemberian luhur yang merupakan tujuan utama dan tertinggi dalam penciptaannya, nu'tihi minha, mereka pun akan kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Itu sesuai kadar kesiapannya secara fitri. Wa sanajzis syakirin, dan ketahuilah wahai orang-orang beriman, kami akan memberi balasan dengan kemurahan dan kedermawanan kami tanpa perantara kepada orang-orang yang bersyukur dan terlepas dari keinginan, bahkan terlepas dari semua perkara yang diinginkan, yang ridho dengan bagian mereka dan telah ditakdirkan mencapai tingkatan ridho dan pasrah. Jadi kalau Anda ingin kehidupan dunia, Allah kasih. Anda ingin kehidupan akhirat, Allah kasih pula di akhirat. Sesuai apa yang Anda harapkan. Yang ingin hidup di dunia nyaman, ya biasanya kerja keras, belajar pinter, jadi pengusaha. Ya pokoknya punya ikhtiar-ikhtiar duniawi. Itu Allah kasih juga, Bapak Ibu, kemuliaan di dunia. Sementara orang yang mencari akhirat pun akan dikasih pula sama Allah. Yang pengen dua-duanya, silahkan dikejar dua-duanya, dikasih juga dua-duanya sama Allah. Semua sesuai dengan kadar ikhtiarnya, usahanya, dan kadar pemberian. Wa ka'ayyin min nabiyyin, dan betapa banyak nabi yang berjihad di jalan Allah untuk menyebarkan tauhid,
Qatsla ma'ahu ribbiyun, yang berperang didampingi sejumlah pengikutnya yang bertakwa. Ribbiyun itu para sahabat atau pengikut yang bertakwa dan tulus. Kathirun, banyak di antara mereka yang terbunuh dan terluka. Fama wahanu, mereka tidak menjadi lemah dan tidak merasa takut. Lima asobahum, karena bencana yang menimpa mereka, yakni luka-luka di jalan Allah. Fi sabilillah, untuk meninggikan agamanya. Wama dhaufu, dan mereka tidak lemah sehabis memerangi musuh-musuh Allah. Wama stakanu, dan tidak pula menyerah dan tidak tunduk pada musuh. Tetap bertahan silih berganti. Bahkan mereka menyerang dengan gigih, tidak ada ketakutan sama sekali. Setelah sabar atau rasa sakit yang menimpa mereka, yakni luka-luka pada tubuh, terbunuhnya kerabat dan saudara mereka. Wallahu, dan Allah sang memberi petunjuk bagi para hambanya di jalan tauhid, yuhibbus sabirin, mencintai orang-orang yang bersabar terhadap cobaan, rindu pada Allah dan ridho dengan apa yang disukai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tingginya kesabaran mereka dalam berjihad di jalan Allah, wa makana qaulahum, tidak ada yang mereka ucapkan saat ditimpa berbagai kesulitan dan musibah, illa angqalu, selain mengatakan seraya beristighfar dan beristirja kepada Allah karena takut kurang tulus dalam menaati perintah-perintahnya. Rabbana, ya Tuhan kami, wahai Zat yang mengasuh kami dalam sempitnya imkan dengan berbagai belas kasih dan kebaikan. Rabbana ufir lana, ampunilah dengan anugerahmu ya Allah, dzunubana, dosa-dosa kami, perasaan takut kami kepada musuh-musuhmu setelah engkau perintahkan kami untuk memerangi mereka. Wa israfana fi amrina, dan ampuni juga ya Allah, wahai Tuhan kami, tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, kecondongan kami yang terkadang berkekurangan dan terkadang melampaui batas-batas ketentuanmu dalam berperang. Wathabbits aqdamana, dan teguhkan pendirian kami di atas kesungguhanmu yang telah engkau tetapkan sesuai pengetahuanmu. Wangsurna, dan setelah engkau teguhkan pendirian kami, tolonglah kami ya Allah, menangkan kami dengan daya dan kekuatanmu, alal qaumil kafirin, menangkan kami untuk bisa mengalahkan kaum kafir yang menutupi cahaya Sang Maha Wujud dengan identitas dan jati diri mereka yang batil, yang berpaling dari jalan tauhid dengan mengikuti nalar mereka yang telah tercampuri setan ilusi dan batil. Setan ilusi yang batil. Setelah mereka tulus pada Allah, meminta ampun atas dosa-dosa mereka dan bersandar pada daya dan kekuatan Allah, fa'atahumullah, maka Allah memberi dan balas mereka dengan thawabat dunya, dengan pahala di dunia, yakni kemenangan dan harta rampasan perang, kemenangan berupa pembebasan dan kepemimpinan atas para kepala wilayah atau daerah, kepemimpinan atas orang-orang kafir itu, wa husna thawabal akhirah, dan mereka juga dapat pahala yang baik di akhirat, yakni penyaksian, ridho, mukasyafah, dan perjumpaan dengan para syahid yang gugur dalam perang, seraya rindu untuk fana dan lebur dalam kekekalannya. Seperti dalam firman-Nya Allah surat Ali Imran ayat 169, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Ini dalil bahwa orang mati itu nggak mati mati badannya, ruhnya enggak. Mereka tetap hidup di sisi Allah dan dianugerahi rezeki. Para waliullah itu, para kekasih Allah itu, Bapak Ibu, walaupun tidak mati, ruhnya masih hidup terus. Jadi nggak mungkin mati, kemudian nanti dihidupkan lagi di akhirat. Sebenarnya nggak pernah mati. Mati badannya saja, ruhnya tetap terus hidup di alam barzah, kemudian di alam akhirat, dan dianugerahi rizki di sisi Tuhannya. Gitu ya. Jadi mereka hanya tidak bersama kita di badannya, tapi ruhnya itu masih terus hidup di sisi Allah.
Makanya anak-anak Ibu, sebenarnya kita nggak pernah mati. Yang mati itu raga kita. Jiwa kita nggak pernah mati. Kita nggak pernah kehilangan nyawa. Kita ini hanya kehilangan raga. Nyawa kita akan terus hidup sama Allah. Asal selama hidup di dunia juga terus hidup hati kita bersama Allah. Jadi anggap aja Bapak Ibu suka duka kehidupan ini ya apa datang dan pergi. Ya. Ini pun akan berlalu. Anda punya uang banyak ya berlalu. Anda nggak punya uang ya berlalu. Anda sedang sehat walafiat ya akan berlalu juga. Anda sakit-sakitan ya akan berlalu juga. Jadi tidak usah terlalu dianggap serius. Dibikin santai aja. Karena Bapak Ibu hidup ini kalau Anda terlalu serius, stres nanti. Uang banyak stres, nggak punya uang juga stres nanti. Punya masa rumah tangga stres. Nggak punya uang stres. Nanti dikit-dikit stres. Makanya harus dianggap sebagai sebuah apa ya permainan. Permainan yang Allah cuma ingin kita itu bermain dengan baik. Karena bermain ya harus dengan bergembira menjalaninya. Menjalani ibadah, menjalani kewajiban-kewajiban kita, cari nafkah, merawat anak, istri, itu harus jalani dengan bahagia, dengan gembira. Anggap baca main-main. Kenapa? Bentar lagi mati. Jangan tahu dianggap serius. Orang mau nabung buahnya, bentar lagi mati. Ada orang saya takut masa tuanya nanti apa berat, akhirnya nabung, ditumbuk-tumbuk uangnya. Bentar lagi mati juga. Ada juga ayah saya, kakek saya ini nggak punya tabungan. Sepanjang hidupnya nggak pernah nabung. Ada uang lebih dibagi-bagi. Besok gimana ya? Nanti kita lihat besok. Ya wafat juga. Yang punya tabungan banyak yang mati, yang nggak punya tabungan yang mati. Cuman mungkin yang punya tabungan banyak merasa bahwa punya tabungan banyak kan tenang Pak. Jadi kalau rumah sakit nanti ada yang uangnya gini. Ya tenang sebentar. Akhirnya mati juga. Jadi ya Pak Ibu, kalau kita selalu ingat bahwa pada akhirnya kita mati, bahwa ini pun akan berlalu, enak nggak enak juga akan berlalu, kita nggak akan anggap terlalu serius. Nggak punya uang, Anda nggak terlalu stres, punya uang banyak, Anda juga nggak terlalu merasa aman. Anda hanya merasa aman kalau selalu bersama Allah. Ya, baik. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Ini dalilnya. Surat Ali Imran ayat 169. Kita nggak pernah mati. Dikubur. Yang dikubur itu badan kita. Jiwa kita hidup selalu bersama Allah. Tinggal selama kita masih di dunia ini, sebaik apa kita merawat jiwa kita, sebaik apa kita beramal, supaya nanti ketika kita hidup bersama Allah itu hidup dalam kondisi diterima sama Allah, dalam pelukan cintanya. Bukan hidup tapi dalam kondisi disiksa di alam barzah. Jangan ketemu sama Allah, ketemunya sama malaikat-malaikat yang galak-galak itu nanti. Sementara para kekasih Allah, begitu mati, malaikatnya sungkan. Malaikat tanya-tanya, Anda bentak. Siapa Tuhanmu? Anda bilang, jangan main-main malaikat saya. Ini tiap nafas saya itu menyebut Allah. Nah, baru mati tanyain siapa Tuhanmu. Anda marahi malaikatnya nanti. Jangan aneh-aneh bilang gitu nanti. Malaikatnya sungkan nanti apa Ibu. Kayak Nabi Ibrahim itu mau meninggal, malaikatnya pamit dulu. Nabi, saya diperintahkan mencabut nyawa Anda. Begitu malaikat Israel datang loh. Israel, tumben datang kamu. Ngapain? Iya, saya diperintahkan mencabut nyawa Anda. Nabi Ibrahim bilang, loh, coba sebelum kamu cabut nyawa, saya tanyakan sama Allah. Siapa kekasih? Katanya saya ini Khalilullah, kekasihnya Allah. Siapa seorang pecinta yang dengan tega-teganya mencabut nyawa kekasihnya?
Berhubung ini Nabi, malaikatnya sungkan. Apa? Ya Nabi, balik lagi. Ya Allah, ini Nabi Ibrahim masa cabut nyawanya bilang, katanya saya kekasihnya Allah. Kok bisa tega-teganya Allah mencabut nyawa saya gitu. Dijawab sama Allah. Sampaikan ke Ibrahim, siapa kekasih yang nggak mau ketemu kekasihnya. Kan dicabut nyawa itu kamu tak panggil ke sini. Tentang malaikat Israel, Nabi katanya Allah, kalau kamu yang mencintaiku, kenapa kamu nggak mau ketemu sama aku? Langsung Nabi Ibrahim bilang, Israel, segerakan, cabut nyawa saya. Jadi ya Bapak Ibu, para kasih Allah itu menganggap kematian sebagai sebuah kebahagiaan. Bukan sebagai akhir segalanya menderita. Ya itu kan pecinta dunia. Yang anggap kenikmatannya di dunia, sehingga ketika mati, kenikmatannya terputus. Akhirnya benci sama mati. Akhirnya nggak mau mati. Akhirnya melakukan segala hal tuh nggak mati-mati. Bahan kita makin lama makin tua makin nggak kuat. Karena dikasih umur panjang, umur 80 tahun, itu udah payah semua. Pak Ibu. Anda lihat orang yang umur 80 tahun, sudah payah. Walaupun masih hidup, hidupnya itu udah nggak hidup beneran. Di tempat tidur, sakit-sakitan, lemes, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Jadi ngapain dipanjangin lagi? Kalau saya males, Pak Ibu. Secukupnya saja. Saya memohon Allah semoga saya mati ini segera. Artinya kalau emang waktunya mati, nggak usah diperlama lagi, nggak usah dibikin ICU dulu, merepotkan orang lain. Mending saya udah waktunya mati, mati gitu aja ya Allah. Biar cepet, biar nggak lama-lama. Semoga kalau dikasih umur panjang ya sehat, kalau waktunya mati ya langsung mati, nggak usah pakai sakit berlama-lama, merepotkan orang banyak, terus ya payah semua. Sepanjang masih hidup, semoga diizinkan untuk terus berkarya, merawat umatnya Rasulullah. Enak gitu apa Ibu. Perkara panjang pendek terserah engkau ya Allah. Ikut ayah saya 48 tahun, tahun depan saya mati. Ikut paman saya umur 80 tahun kemarin, Dr. Muhammad. Ya masih, berarti masih 30 tahun lebih lagi. Tapi mau mati tahun depan atau 30 tahun lagi, semuanya pendek. Cuman sebentar. Kenapa? Lu saya udah 47 tahun apa itu? Hampir 47 tahun. Artinya kalaupun saya mati 30 tahun lagi, itu ya nggak sampai separuh usia saya sekarang. Artinya 47 tahun itu kayak masa ketika saya umur 17 sampai sekarang. Dan umur 17 itu kayak baru kemarin. Umur 47, katakanlah kalau saya mati umur 77, berarti saya punya waktu 30 tahun. Waktu 30 tahun itu kayak barusan kok 30 tahun itu. Saya umur 17 tahun, saya ingat ke Jakarta ke pertama kali. Oh, bukan pertama kali ke Jakarta untuk ikut seminar di apa? Di Senayan itu, di Istora Senayan. Masih ingat saya, ya umur 17 tahun itu naik kereta. Artinya apa? Bahkan 30 tahun lagi pun matinya, itu sebentar saja. Jadi jangan terlalu dianggap serius. Kalau mati besok ya enggak apa-apa juga, Bapak Ibu. Ayah saya wafat umur 48. Jadi Bapak Ibu, santai saja. Kalau Anda beranggapan bahwa di dunia ini cuma sebentar, bahwa kita semua akan mati, mau kaya, mau miskin, mau sehat, sakit, rumah tangga berantakan, rumah tangga enak, sedang bahagia atau sedang susah, semua bakal mati. Semua ini bakal berlalu. Jadi nggak usah terlalu dibikin serius. Jangan terlalu dibikin susah. Juga jangan terlalu terlena. Dibikin setiap momen hidup kita ini berharga dengan cara ngasih manfaat sebesar-besarnya buat sebanyak mungkin orang lain. Sambil diniatkan semoga itu jadi jalan cinta kita menuju Allah. Gitu ya Bapak Ibu. Saya jarang-jarang ngomong panjang lebar. Tapi kan judulnya psikologi Tafsir Al-Jailani. Jadi biar ada psikologinya dikit-dikit ya. Psikologinya artinya apa? Psikologi kematian. Jangan terlalu susah. Tidak apa-apa. Mati itu biasa. Kayak orang ada yang lahir, ada yang mati. Gitu loh.
Jadi jangan terlalu sedih. Saya kadang-kadang ada orang mati malah iri ya, Pak. Kemarin paman saya wafat hari Jumat ya. Iya, hari Jumat menjelang subuh. Jumat lalu. Itu saya iri ya, Pak. Enak ya, paling meninggal dalam kondisi telah ngasih manfaat yang optimal buat orang lain. Mendirikan rumah sakit Islam, mendirikan kampus di bidang kesehatan, sampai jadi universitas di Surabaya. Artinya apa? Beliau wafat tapi amalnya jadi amal jariah terus. Tiap ada orang sakit diobati di situ dapat pahala terus. Apa? Tiap ada orang kuliah di situ dapat pahala terus. Sementara saya ini belum bikin institusi yang cukup kuat. Ya bikin lembaga training ya pegawai 20-an. Tapi ya kalau saya mati apa terus jalan? Saya nggak tahu. Ya mudah-mudahan apa Ibu Anda sebagai safeter misalnya terus bisa berbuat baik. Semoga walaupun saya belum bisa mendirikan pesantren atau rumah sakit atau lembaga yang sifatnya fisik begitu, semoga saya sudah menanam di hati-hati Anda, di hati banyak orang untuk mencintai Allah, untuk memiliki hati yang logos. Semoga telah menanam untuk banyak orang skill safe untuk bisa membantu banyak orang yang lain. Ya, semoga dapat rahmatnya Allah dihitung sebagai kebaikan. Hmm. Supaya kalau mati besok nggak menyesal. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah yang memberi hamba-hambanya petunjuk dengan karunia-Nya di akhirat. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan dan meridhoi mereka, khususnya orang-orang yang berbuat baik di jalan Allah dengan mengorbankan harta dan nyawa. Ya Allah, jadikan kami pelayan mereka dan debu di kaki mereka. Oh, ini ya Pak Ibu. Ini kata-kata yang dikutip ayah saya ternyata. Nah, sekarang saya tahu, ketemu di tafsir ini ya Pak Ibu. Karena ayah saya itu di buku hariannya, buku diarinya menuliskan, menjuluki dirinya adalah khadimul ummah wa turabu aqdamihim. Aqdamuhum aqdamihim, saya nggak begitu paham bahasa Arab. Khadimul ummah wa turabu aqdamihim. Saya ini cuma pelayan umat dan debu di kaki mereka. Ternyata ketemu di sini deh. Ini doanya si Abdul Qadir Jailani berarti. Ya Allah, jadikan kami pelayan mereka dan debu di kaki mereka. Khadimul ummah wa turabu aqdamihim. Aqdamuhum aqdamihim, sampai ibu saya ini nggak ngerti bahasa Arab. Nggak qualified harusnya saya ini ngaji. Makanya kita baca bersama saja. Bukan Ustadz, jangan manggil saya Ustadz apa ibu. Saya ini bukan Ustadz, bahasa Arab aja nggak paham. Sekedar bisa baca. Sekarang saya tahu kenapa kok ayah saya menyebut dirinya Khadimul Ummah wa turabu aqdamihim. Ternyata ada di doanya di tafsir ini. Ya Allah, jadikan kami pelayan mereka dan debu di kaki mereka. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kekukuhan yang orang beriman di atas prinsip-prinsip Islam serta keteguhan mereka di atas syiar-syiar agama dan keimanan, Dia memperingatkan mereka untuk tidak menaati dan berteman dengan orang-orang kafir serta meminta tolong dan tunduk kepada mereka. Maka Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru, jika kamu mentaati, tunduk dan minta tolong pada orang-orang kafir yang mengingkari keesaan Allah dengan keras kepala dan berpaling dari kitab-kitab dan rasul-rasulnya dengan sombong, ya ruddukum, niscaya mereka mengembalikanmu secara total setelah kamu mendapat petunjuk dan iman, ala aqabikum, akan kamu dikembalikan ke belakang yang dulu pernah kamu alami, yakni kekufuran dan kejahatan sebelum hati kalian menerima keimanan. Dan jika kalian berbalik,
fatangqalibu khosirin. Dan jika kamu menuruti mereka, balik lagi kufur setelah beriman, maka jadilah kalian orang-orang yang rugi dengan kerugian amat besar. Maka jangan pernah membuat kesepakatan dan setia pada mereka. Balillahu maulakum. Tetapi cukuplah Allah yang mengatur urusanmu menjadi pelindungmu, yang melindungi urusan-urusanmu dan menolongmu supaya menang atas mereka saat kamu terdesak. Wa huwa khairun nasirin. Dan ketahuilah, wahai orang-orang terdesak di berbagai pertempuran, dialah Allah sebaik-baik penolong. Maka minta tolong dan bertawakallah kamu kepadanya. Dan tidak ada kemenangan kecuali dari sisi Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Ketika kamu mengembalikan segala urusan kepada kami dan mencukupkan diri kepada kami dengan tulus, maka dengan keperkasaan dan kemarahan kami, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru, akan kami masukkan ke hati orang-orang yang kufur terhadap keesaan kami, ru'ba, rasa takut dan khawatir, meskipun keadaanmu lemah. Kami masukkan rasa takut tersebut semata bima asyraku billah, karena mereka menyekutukan Allah yang suci dari tandingan dan keserupaan. Malam yunazzil bihi sultana, dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan, yaitu patung-patung dan sesembahan yang tidak pernah Allah turunkan pada mereka keterangan dan hujah yang mendasari mereka menyembah dan mentaatinya. Tapi mereka menjadikan sesembahan-sesembahan itu berdasarkan kehendak mereka sendiri secara zalim dan keras kepala. Allah yang maha luhur dari apa yang dikatakan orang-orang zalim itu. Wa ma'wahumun nar, dan mereka tempat kembalinya dalam neraka yang dijanjikan bagi orang-orang berbuat zalim pada Allah dan menuruti hawa nafsunya. Wa bi'sa mathwad zalimin, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim yang keluar dari batas-batas ketentuan Allah dan syiar-syiar tauhidnya. Wahai orang-orang beriman, walaqad shadaqakumullahu wa'dah. Sungguh Allah benar-benar telah memenuhi janjinya yang telah Dia ikrarkan padamu berupa kemenangan dan keberhasilan. Ittahussunahum, ketika kamu membunuh mereka para musuh dan menjaga tempat yang ditentukan oleh Rasulullah, bi'idnihi, dengan izinnya, yaitu dengan izin dan wahyu Allah, tanpa condong pada harta rampasan perang dan harta penjarahan, hatta idza fasiltum, sampai pada saat kamu dalam keadaan lemah, kamu condong pada rampasan perang dan menyalahi ketentuan Allah dan Rasulnya, fatanaza'tum fil amri, dan berselisih dalam urusan itu, yakni urusan saling berlomba dan berebut rampasan perang, wa asaitum, dan kamu mengabaikan dan tidak mematuhi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mim ba'di ma arakum, sesudah Allah memperlihatkan padamu tanda-tanda ma tuhibbun, tanda-tanda apa yang kamu sukai, yang kamu cari telah dijanjikan padamu, yakni kemenangan dan keberhasilan dengan syarat teguh dan tabah. Setelah melihat dirimu sekalian terpecah dua, minkum mayyuridud dunya, di antara kamu ada orang-orang yang menghendaki tumpukan harta dunia hingga dia meninggalkan markas dan mengingkari perintah Rasulullah. Wa minkum mayyuridul akhirah, dan di antara kamu ada pula yang menghendaki akhirat hingga tetap berada di markas dan disiplin pada perintah Rasul serta tidak tergerak untuk meninggalkan tempatnya. Tsumma sorofakum, kemudian ketika kamu mengubah perjanjianmu dengan Allah dan Rasulnya, Allah memalingkan dan menjauhkanmu anhum liyabtaliyakum, dari mereka dan dari harta-harta mereka dalam keadaan merugi dan berlarian, agar Allah mengujimu dengan ujian kekalahan. Ini di perang Uhud, Bapak Ibu ya, di mana Rasulullah memerintahkan pasukan panah harus menjaga di balik bukit. Apapun terjadi jangan pindah. Nah, ternyata begitu tanda-tanda kemenangan Rasulullah muncul, mereka nggak tahan untuk bertahan. Mereka turun ke bawah untuk ngambil rampasan perang gitu ya. Akhirnya diserbu oleh musuh dari balik bukit. Dan akhirnya pasukan Islam kalah di perang Uhud. Banyak yang terluka, banyak yang meninggal. Di perang Badar kondisinya sangat lemah.
pasukan Islam, tapi semua patuh pada Rasulullah, menang. Di perang Uhud, orang Islam hampir menang, pasukannya kuat, tapi karena nggak patuh pada Rasulullah, akhirnya kalah. Allah mengujimu dengan ujian kekalahan. Akankah kamu tetap teguh dan kukuh dalam keimanan, serta sabar atas musibah-musibah yang terjadi demi mempertahankan keimanan atau tidak? Dan setelah kamu menyalahi perintah Allah dan Rasulnya, serta cenderung mengejar rampasan perang setelah dilarang oleh Allah dan Rasulnya, walaqad afa ankum, maka sesungguhnya Allah tetap telah benar-benar memaafkan kamu dan menghapuskan dosa-dosamu setelah kamu menyesal dan meminta ampun sebagai anugerah bagimu. Walaupun dosa-dosa itu setara dengan menghabisi nyawa kalian. Wallahu dzu fadlin alal mu'minin. Dan Allah sang memberi petunjuk para hambanya mempunyai karunia yang besar yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Yang Allah mengabaikan, mengampunkan kesalahan-kesalahanmu seberapapun besarnya. Setelah kamu bertobat dan meminta ampun. Sadaqallahul azim, asadaqa rasuluhul karim, wa ana ala dzalika minasyahidin. Ayat 152. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa komentar Pak Ibu. Alhamdulillah Pak ketemu khotimul ummah wa turabu aqdamihim. Saya sering mendengar kalimat yang sama dari Mbah Kiai Munif Zuhri, Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Oh ya. Oh ya, Pak, bagus. Karena itu ada di tulisan catatan kakinya, di tulisan di diarinya ayah saya. Toribu khotimul ummah wa turab fi aqdamihim. Oh, oke. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sampai ketemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.